Ini mungkin Mbak Ning bisa jelaskan tentang sagu sebagai ketahanan pangan nasional. Nah, sampai sekarang mungkin kondisinya seperti apa? Dari sisi dukungan pemerintah, dari sisi ya, yang lain-lainnya gitu, infrastruktur lainnya misalnya. Mungkin bisa dijelaskan. Mengenai kedaulatan pangan dan ketahanan pangan di Indonesia. Untuk periode Pak Jokowi, periode pertama itu adalah dengan ketahanan pangan, kemudian periode kedua dengan kedaulatan pangan. Nah, apa bedanya sih ketahanan pangan dan kedaulatan pangan? Ketahanan pangan itu memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri, tapi boleh impor. Jadi dimanapun kita bisa peroleh makanan pokok itu baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yaitu boleh impor. Itu kalau ketahanan pangan. Tetapi kalau kedaulatan pangan itu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dihasilkan oleh dalam negeri sendiri. Jadi untuk impor itu diminimalisir atau bahkan tidak ada impor sama sekali, kita swadaya dari dalam negeri. Untuk saat ini kita masih pangan pokok itu di Indonesia masih tergantung dengan beras. Jadi nomor satu pangan pokok kita itu adalah beras dari ribuan tahun yang lalu. Dan itu kita tertinggi per tahunnya itu bisa mencapai 139 kg per kapita per tahun. Jadi per individu itu 139 kg beras kita konsumsi. Kemudian turun ditekan oleh pemerintah dengan berbagai cara, baik itu ekstensifikasi, kemudian mekanisasi, dan juga berbagai cara dengan produk unggul pun ditekan bisa sampai 120 kg per kapita per tahun, kemudian turun sampai 90 kg per kapita per tahun. Namun penurunan itu diharapkan kita dengan diversifikasi pangan, yaitu yang kita punya salah satunya yaitu dengan umbi-umbian, kemudian jagung, dan juga sagu. Sagu adalah tanaman asli Indonesia. Namun penurunan tersebut sampai 90 kg per kapita per tahun itu diharapkan dengan adanya diversifikasi pangan, tapi ternyata penurunan itu adalah konversi. Masyarakat itu makanannya berubah, tidak ke diversifikasi pangan lokal, tetapi dengan terigu atau yang berasal dari gandum, di mana gandum itu 100% impor dari negara lain, terutama dari Amerika, kemudian dari Eropa, Australia. Nah itu gandum itu sebagai kita olah menjadi terigu, menjadi bahan dasar untuk mie, kemudian roti dan biskuit. Nah, kita bangsa Indonesia itu sangat cinta sekali dengan mie. Jadi noodle itu yang di Cina dengan penduduk 1,5 miliar, itu kita yang 270 juta itu hanya satu step di bawah Cina konsumsi mie atau noodle. Nah, pada tahun 2015 itu konsumsi mie instan ya di Indonesia itu 14 miliar bungkus. Jadi 14 miliar bungkus. Jadi mengapa kalau produsen mie itu bisa menjual harga yang murah sampai ke masyarakat, itu karena mass production. Jadi 2015 saja ada 14 miliar bungkus. Jadi mass production itu bisa menekan harga sampai ke masyarakat, ke komunitas. Nah itu terigu, gandum yang kita impor 100%. Yang pertama digunakan untuk bahan dasar mie, yang kedua untuk roti. Karena setiap pagi masyarakat itu sudah disuguhkan sarapan dengan roti yang cepat, itu sudah keliling ke kampung-kampung, ke komplek-komplek untuk sarapan. Dan itu roti juga bahan dasarnya adalah dari gandum dan terigu. Kemudian yang ketiga dibuatlah untuk biskuit. Jadi biskuit itu juga bahan dasarnya adalah terigu. Nah itu untuk snack, dan kemudian dibuat juga roti, karena roti juga selain makanan, kemudian untuk snack ya biskuit juga kita konsumsi sebagai makanan pokok, terutama untuk sarapan dan juga untuk bekal keseharian. Nah itu adalah transformasi dari pengurangan
pengurangan beras tadi yang biasanya sarapannya dengan nasi berasal dari beras tergantikan dengan roti yang berasal dari gandum atau terigu. Ini adalah konversi dari pengurangan jumlah tersebut. Jadi karbohidrat yang ada di Indonesia sudah tergantikan dengan karbohidrat dari negara lain. Karena gandum itu tidak bisa tumbuh di Indonesia, di mana Indonesia adalah negara tropis. Dan kalau gandum itu tumbuh di negara 4 musim. Nah, kita sebenarnya karbohidrat di Indonesia itu kaya sekali karena kita punya hujan tropis. Hujan tropis itu tidak dimiliki oleh negara 4 musim. Kita punya hujan tropis yang sangat kaya sekali, di mana dalam 1 hektar hujan tropis itu memiliki 480 spesies flora-faunanya. Jadi berbeda dengan negara-negara yang vegetasinya adalah prairie. Jadi seperti Amerika, Eropa, yaitu adalah prairie. Contohnya di Amerika itu prairie adalah rumput-rumputan, high grass. Jadi rumput-rumputan tinggi. Apa yang hidup di sana itu adalah tebu, kemudian padi, jagung, biji bunga matahari, kedelai, rye, millet, sorghum, quinoa, yaitu adalah jenis rumput-rumputan tinggi atau high grass yang hidup di vegetasi prairie, termasuk padi. Makanya ada International Rice Research ya, itu di pusatnya di Amerika. Nah, kemudian di sana 1 hektar itu hanya sekitar 6-8 spesies, jumlahnya luas sekali, tapi jumlah spesiesnya sedikit. Cuman setiap spesies memiliki jumlah yang sangat melimpah. Berbeda dengan di Indonesia, vegetasi hutan tropis itu spesiesnya banyak sekali, sekitar 480 spesies, tapi jumlah setiap spesiesnya kecil-kecil atau sedikit-sedikit. Jadi kalau kita masuk di hutan tropis seperti di Indonesia, kita akan ketemu hutan dengan tanaman yang berkanopi tinggi, tanaman tinggi. Makanya kita akan ketemu tanaman kayu-kayuan seperti jati, seimun, kemudian apalagi kayu hitam, kemudian ada meranti, mahogani, macam-macam kayu-kayu. Kemudian juga tanaman tinggi seperti buah-buahan, jadi seperti mangga, duku, manggis, kemudian tanaman-tanaman tinggi seperti mete, jengkol, nah itu kita temui. Nah kemudian buah-buahan juga beraneka macam, ada durian, ada manggis, kemudian ada duku, apukat, mangga berbagai macam. Nah kita jenisnya banyak sekali, mangga aja berbagai macam, duriannya juga berbagai macam. Nah itu disediakan di hutan tropis. Itu tanaman yang tinggi, yang kanopi. Kemudian ada yang pendek. Kemudian tanaman yang menghasilkan minuman yang agak pendek lagi. Ada yang merambat, ada rotan ya. Kemudian ada vanili, kemudian ada kopi, ada teh, ada coklat, macam-macam. Kemudian yang tanaman bawahnya lagi, yang pendek adalah tanaman semak atau bush. Jadi kita 2 musim hujan dan musim kemarau. Jadi kalau musim hujan deras itu akar-akarnya itu bisa menahan air, jadi tidak erosi. Karena sekarang ini banyak banjir dan juga erosi karena tanaman hujannya dibabat, sehingga akar-akarnya tidak bisa menahan air yang masuk ke dalam tanah. Kemudian juga fungsinya bush atau semak-semak itu adalah melindungi nutrisi tanah, permukaan tanah. Jadi kalau kemarau tidak kena sinar matahari, tidak kering, kemudian kalau hujan tidak ikut erosi. Nah sekarang ini masalahnya pertanian kita salah. Kenapa salah? Karena kita meniru negara lain, yaitu rumput-rumputan. Di mana tadi kalau hujan tropis itu adalah polikultur atau heterogen, di mana dalam 1 hektar itu banyak yang kita tanam. Nah kalau di zaman dahulu itu namanya adalah karangkitri atau dalam 1 kebun itu kita tanam bermacam-macam. Itu tidak hanya terjadi di hutan, tetapi juga di laut atau di perairan. Jadi kalau di laut, kalau kita
menjala ikan, jaring menjaring ikan, itu kita tidak hanya satu macam ikan itu kita dapatkan, tapi kita bisa mendapatkan ikan kakap. Kakap pun ada kakap merah, kakap putih, ada ekor kuning, kemudian ada kerapu, ada bawal, kemudian juga macam-macam lagi ya. Itu jenis ikannya. Kemudian ada udang, ada cumi. Jadi dalam satu kita menjaring ikan itu bermacam-macam. Jadi kita ini adalah heterogen atau polikultur. Hutannya juga sama, lautnya juga sama. Nah, kita meniru di high grass. Jadi kalau di prairie itu sejauh mata memandang kita adalah high grass. Jadi cuma spesiesnya sedikit, tapi luasannya luas sekali. Jadi sejauh mata memandang ada perkebunan atau pertanian gandum, kemudian ada quinoa, ada sorghum. Jumlahnya luas sekali, tapi jenis spesiesnya sedikit. Tapi kalau kita spesiesnya banyak, masing-masing jumlahnya sedikit-sedikit. Nah itu. Nah kita meniru karena makanan pokok kita adalah sekarang ini tergantung dengan beras, di mana beras itu adalah termasuk rumput-rumputan. Kita mengubah alam, jadi kita melawan alam, di mana vegetasi hutan tropis yang heterogen atau polikultur kita babat, kita ubah menjadi sawah, persawahan untuk padi, sawah padi. Nah, sawah padi di sini kita mengubah dari polikultur atau heterogen menjadi monokultur atau homogen, satu macam. Jadi apa yang terjadi saat ini itu adalah kita banyak terjadi banjir. Pertama karena dengan perubahan iklim, climate change, kita ada cuaca yang tidak menentu, kemudian kemarau panjang, hujan lebat, dan itu tiba-tiba terjadi tidak seperti dahulu dalam satu tahun itu. Kalau di local wisdom itu di Jawa ber itu berarti kan musim hujan, tapi sekarang kapan aja mau hujan aja, mau kemarau panjang keringan. Nah, dengan adanya monokultur sawah yang hutan dibuka menjadi sawah, itu setiap kemarau panjang padi mengering. Kemudian kalau hujan pasti banjir karena tidak bisa menahan air hujan karena akar-akar dari padi tersebut. Tapi kalau hujan tadi bisa menahan. Nah, itu pertama, dengan adanya kemarau dan hujan banjir pasti kita akan kolaps untuk produktivitas beras karena padi-padi lumpuh, gabung tidak menghasilkan beras. Nah, itu yang pertama untuk produktivitas. Yang kedua, itu kalau kita melawan alam dari polikultur menjadi monokultur, pasti akan terjadi wabah hama. Jadi kita sering mendengar bahwa di area tertentu akan terjadi gagal panen karena adanya hama bereng. Semalam habis ya sekian ribu hektar, kemudian hama tikus, hama belalang, kemudian hama ulat. Nah, bahkan tumbuh hama-hama baru seperti tomcat. Tomcat itu adalah jenis baru. Nah, itu jumlahnya banyak sekali, menyerang beribu hektar, dan itu mengakibatkan beras padi, bulir padi itu busuk, dan itu mengakibatkan penurunan dari produktivitas beras. Nah, tapi kalau untuk vegetasi alam kita, hutan tropis, kita tidak akan pernah terserang hama. Kenapa? Kita tidak akan pernah mendengar bahwa hutan Pelalawan atau hutan di Papua semalam habis diserang hama. Itu tidak pernah. Karena apa sebabnya? Tadi polikultur. Jadi kalau hamanya durian mau terbang ke sebelahnya udah tanaman jengkol, bukan makanan dia. Mau ke sebelahnya lagi pohon mangga, bukan makanannya. Mau sebelah lagi nanti ada pohon manggis, tidak lagi. Ketemu buah durian lagi, hamanya jauh, tapi dia tidak bisa melenting jauh. Jadilah dia menghabiskan hanya satu pohon saja. Kemudian hamanya yang lain juga sama, dia untuk sama itu susah sekali. Jadi tidak ada hutan yang diserang hama dalam waktu semalam habis. Tapi kita sering mendengar bahwa
luasan sawah dalam semalam habis diserang tikus, diserang hama-hama yang lain. Nah itu bedanya antara polikultur dan monokultur. Runing bisa tolong menjelaskan potensi sagu untuk masyarakat kita. Iya. Nah, untuk tadi kita bicara tentang padi, beras, karena kita ketergantungan yang sangat tinggi, tapi kita melupakan apa yang kita miliki, yaitu sagu. Sagu itu adalah tanaman asli Indonesia. Kalau padi tadi bukan asli Indonesia. Jadi kita ini sekarang ini lahan itu berkompetisi, penduduk kita ini kan naik terus. Sampai sekarang 270 juta dan diprediksi nanti tahun 2030 itu menjadi 30 juta. 300 juta jiwa. Nah, dengan penduduk yang 300 juta jiwa tahun 2050, jadi sekarang 2020 ya, 2030, 10 tahun kemudian kita 300 juta jiwa. Nah, dengan jumlah penduduk yang meningkat, pasti akan membutuhkan lahan untuk tempat tinggal dan juga lahan untuk pertanian khususnya pangan. Nah, karena padi itu kita juga selalu membuka lahan baru, bahkan sampai sekarang pun pemerintah untuk mengatasi terkait pandemi ini membuka food estate, yaitu di Kalimantan Tengah dan juga di Sumatera Utara. Padahal kita punya karbohidrat yang tidak kalah pentingnya dan juga nutrisinya itu lebih unggul, kemudian produktivitasnya tinggi adalah sagu. Jadi sagu tanaman asli Indonesia, tapi kalau beras, kalau padi itu dari Mohenjo-daro, atasnya India. Juga sekarang kompetisi lahan selain untuk tempat tinggal, juga untuk perkebunan yang saat ini demandnya sangat tinggi adalah kelapa sawit. Kelapa sawit itu berasal dari Afrika Barat. Sedangkan kita punya sekarang ini sagu tanaman asli Indonesia itu kurang dilirik. Jadi kalau di dalam ilmu biologi ya, itu ada NUS atau Neglected and Underutilized Species. Jadi spesies ini tidak dilirik. Kenapa tidak dilirik? Ya ini tidak masuk dalam komoditi. Jadi harganya pun tidak bisa bermain seperti komoditas-komoditas yang lain seperti jagung, kedelai gitu. Tetapi kalau tanaman asli, namanya tanaman asli itu sudah sesuai dengan vegetasi alam yang ada di Indonesia. Jadi sudah karunia dari Allah bahwa ini untuk masyarakat Indonesia. Dan itu tumbuh dari Sabang sampai Merauke. Saat ini terluas jumlahnya adalah di Papua dan Maluku. Dan mereka sampai saat ini masih mengkonsumsi sagu karena dari turun-temurun dari nenek moyang sampai sekarang. Tapi dengan program Raskin, beras untuk orang miskin, jadi sekarang di Papua sama Maluku itu sudah jarang sekali makanan pokoknya untuk yang kita sebut papeda, mereka beralih ke beras. Nah, sagu sendiri hanya sebagai substitusi atau makanan alternatif atau hanya untuk kangen-kangenan saja. Nah, padahal ini sangat penting sekali karena tadi kalau sagu itu sesuai dengan vegetasi alam Indonesia itu tersebar dan itu cadangan karbohidrat yang disediakan oleh Allah itu di hutan. Kadang tanpa menanam pun mereka tumbuh luas sekali dan produktivitasnya sangat tinggi. Jadi dalam satu pohon itu bisa menghasilkan minimal 150 kg padi kering, padi sagu kering. Nah kalau di alam, di hutan liar itu bisa sampai 300, bahkan pernah dari Jepang itu 800 kg padi kering itu dalam satu pohon. Padahal tegaannya itu sama dengan kelapa sawit ya, 1 hektar itu bisa sekitar 156 pohon. Nah bedanya sama sawit, itu kalau sawit kan pakai replanting 20 tahun usianya itu produktivitas sudah menurun, 25 tahun itu sudah harus ganti untuk tanaman baru. Sila itu beranak seperti pisang, umur 2 tahun sudah beranak. Nanti anaknya 2 tahun lagi beranak, jadi berumpun. Jadi tidak akan pernah habis.
sekali tanam saja. Bahkan kalau hanya ngambil di hutan sekarang ini karena tidak dimanfaatkan tuh di hutan sehari itu terbuang sekian ratus ton, sekian ribu ton malah. Karena luasannya di Indonesia itu sekitar 5,5 juta ton. Itu menurut Profesor Bintoro dari IPB sekitar 5,5 juta hektar. Itu luasan hutan sagu di Indonesia, baik yang di budidaya maupun yang liar. Tapi pada umumnya adalah berupa hutan sagu. Nah, kebijakan seperti apa yang diharapkan dari pemerintah untuk mengembalikan potensi sagu ini jadi pangan? Ya, sagu ini karena tidak dilirik ya, tapi pada saat pandemik dari mulai awal bulan Februari sampai sekarang itu menjadi dilirik. Karena apa? Karena kita semuanya concern ke pangan. Kita stay di rumah, kemudian pasti kita semuanya terkendala, juga petani-petani juga terkendala. Nah, itulah kita saat ini sagu mulai dilirik pada saat pandemi. Dan juga Pak Budi Wasiso, Direktur Utama di Bulog, itu mengatakan bahwa tidak usah takut kelaparan karena Indonesia punya sagu. Pak Menteri Pertanian pun juga ada sagu. Nah, kemudian juga semuanya mulai concern pada sagu. Bahkan IPB, Dewan Guru Besar IPB itu mulai mengadakan webinar series yang hasilnya berupa grand design tentang pengembangan sagu. Juga di Ditjenbun Kementan itu juga rapat dan membentuk untuk membuat grand design sagu. Tapi sampai saat ini ya kita cukup senang dengan adanya webinar dan juga concern. Nah, tugas kita adalah terus continue, jangan sampai berhenti sampai di sini. Jadi terus, karena ini adalah potensial sekali. Tapi kita ini juga namanya makanan atau pangan ya, terutama pangan. Pangan itu tidak akan lepas dari politik. Karena untuk Ronald Reagan ya bilang bahwa untuk menguasai suatu negara, kuasailah perutnya. Untuk menguasai kehidupan, kuasailah benih. Jadi kita ini sudah dikuasai perut kita dengan adanya pangan kita, beras. Karena beras kita kalau kita gagal panen, karena memang sebenarnya beras ini kita kalau swasembada itu sangat rugi sekali. Karena apa? Untuk menghasilkan 1,5 kilogram beras itu perlu air 449 galon. Itu 1,5 kilogram beras yang sama equal dengan 1.700 liter air atau 1,7 meter kubik air itu menghasilkan 500 gram beras. Nah, kemudian infrastrukturnya, kemudian subsidi benihnya, subsidi solar bahan bakar, subsidi jalan tani, semuanya subsidi. Sampai ke bulog pun harga subsidi. Kalau kita sampai ekspor beras, itu berarti kita memberikan subsidi-subsidi kita kepada negara lain. Jadi kalau kita melawan alam, berarti kita harus high cost untuk production. Jadi untuk produksi beras kita perlu high cost karena kita melawan alam. Tapi kalau sagu karena sudah sesuai dengan vegetasinya itu tidak perlu pupuk, hasilnya dipupuk dan tidak dipupuk penelitiannya dalam 1 tahun hasilnya sama. Kenapa? Karena di dalam sagu, dalam pohon sagu itu kulitnya ada bakteri, di daun juga di akar punya bakteri-bakteri yang bisa mengikat nitrogen di udara. Kemudian produktivitasnya tinggi. Jadi banyak sekali keunggulan-keunggulan sagu karena tanaman asli Indonesia. Itu yang pertama, itu tidak perlu pupuk. Kemudian yang kedua itu tahan terhadap perubahan iklim. Jadi mau banjir yang lebat sekali itu bisa tahan beberapa bulan, dia tidak tumbang karena kulit batangnya itu tebal sekali, jadi kuat. Kemudian dengan angin kencang tidak akan runtuh. Kemudian juga dengan tadi banjir, dengan kekeringan dia tahan karena sifat dari pohon sagu adalah water catchment, mengumpulkan air.
Jadi kelebihan sagu, dan sagu tidak pernah ada hamanya. Kalau ada hamanya pun itu berupa ulat sagu, dan itu menjadi kelebihan karena menjadi tambahan protein bagi masyarakat di sekitar sagu. Karena protein dari ulat sagu itu sangat bagus dan sangat tinggi protein. Itu kalau, dan produktivitasnya tinggi. Kemudian selain itu kandungan dari pati sagunya. Pati sagu itu karena tumbuh di hutan, itu adalah organik. Yang kedua, indeks glikemiknya rendah, jadi baik untuk bagi penderita diabetes. Dan penderita diabetes di Indonesia ini terus meningkat. Jumlahnya di Jakarta aja tahun 2015 sekitar 9 juta, itu yang terdeteksi. Dan itu kalau makanan kita terus dikebur makanan-makanan yang tidak sesuai dengan tubuh kita, nah kita akan penyakit degeneratifnya selalu meningkat. Penyakit degeneratif itu nanti akan dampaknya ke seluruh organ tubuh kita. Nah, kalau kita sudah sakit, berarti BPJS pun juga sekarang ini merugi terus. Nah, itu karena sosialisasi dari makanan sehat itu kurang sampai ke masyarakat. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kalau masyarakatnya itu sakit, pasti kinerjanya turun. Nah, kinerja turun mempengaruhi dari kinerja dari pemerintahan juga. Nah, kalau dari satu orang, apakah itu kepala keluarga ataupun yang inti, itu nanti akan mempengaruhi dalam keluarga, karena yang susah tidak hanya yang sakit saja, tapi keluarga intinya juga ikut terganggu kinerjanya. Nah, tadi dari sagu. Selain tadi ya dari alamnya, environment-nya, kemudian untuk nutrisinya, tadi indeks glikemiknya rendah, ya organik, indeks glikemiknya rendah, kemudian high resistance fat. Resistant fat artinya itu fibernya itu tinggi seratnya, dan lebih tahan lama tinggal di usus sebagai tempat berkembang biak bagi mikroba baik di usus. Jadi itu cocok bagi yang sakit mah ataupun yang celiac disease atau autoimun yang saat ini banyak terjadi di masyarakat. Kemudian juga high resistance fat, dan itu tadi keunggulan-keunggulan yang sudah saya sebutkan. Oke, Guning yakin sagu ini akan mendapatkan tempat di masyarakat pada suatu ketika, atau seperti apa prospek sagu ke depan? Ya, prospek sagu ke depan, karena kita sebagai bangsa Indonesia harus optimis. Jadi harus bicara bisa. Jadi kita harus continue, karena siapa lagi yang akan meneruskan dan optimis kalau bukan bangsa kita sendiri. Meskipun pangan itu menjadi politik, yang menjadi suatu politik, karena di situ banyak sekali nilai uangnya, ya, karena nilainya adalah triliun. Jadi sebagai contoh sekarang ini beras padi di Indonesia, petani kita ini sudah tidak bisa menyisihkan benihnya seperti zaman dulu, karena semuanya sudah bibit unggul. Karena kita dikejar produktivitas tinggi, pasti akan risetnya terus menerus, dan itu dilakukan di negara lain, dan juga kayak international research itu perwakilannya di Asia Tenggara itu ada di Filipina. Itu akan menghasilkan bibit unggul. Nah, bibit unggul ini baru diserahkan kepada masyarakat, kepada petani untuk ditanam. Namanya bibit unggul hanya bisa ditanam satu kali dikonsumsi. Nanti kalau mau nanam lagi, nunggu bibit unggul lagi. Jadi tidak boleh terlambat. Kalau benih itu terlambat, pasti penanamannya juga terlambat, produktivitasnya juga nanti panennya juga lambat. Tapi namanya bibit unggul itu masih satu paket. Bibit unggul, pupuknya satu paket, dengan bibit tersebut kemudian pestisida, herbisida. Karena pestisida, herbisida itu harus diberantas supaya tidak bersaing dengan tanaman padi. Kenapa harus ada herbisida, pestisida? Karena tadi kita melawan alam, dari hutan kita pangkas menjadi sawah, pasti akan bus atau semak-semaknya tumbuh. Nah, itu adalah tanaman yang dianggap mengganggu padi. Padahal penggunaan yang tidak sesuai dengan takaran itu tidak hanya di sawah saja, tapi makhluk-makhluk lainnya akan terganggu, seperti ya kayak ular, kodok, kemudian burung yang lain-lain ikut makan, dan itu bisa mati, dan itu mengakibatkan ketidakseimbangan di alam. Jadi sekarang ini banyak hewan-hewan atau binatang-binatang yang punah
karena herbisida dan juga tadi vegetasinya diubah. Jadi sekarang ini menjadi polikultur, menjadi monokultur, bahkan juga untuk sawit menjadi monokultur pun juga nanti kedepannya sekarang pun sudah dirasakan. Seperti kemarin saya ke Sulawesi Selatan di daerah Luwuk, di situ banyak sekali burung maleo yang unik, di mana telurnya lebih besar dari burungnya. Dan itu sekarang sudah menjadi kebun sawit, dan penduduk sekitar bilang bahwa sekarang sulit untuk melihat untuk burung-burung maleo tersebut. Dulu banyak di jalan-jalan karena bentuknya adalah masih vegetasi hutan hujan tropis. Nah sekarang dengan adanya sawit, mereka minta CSR-nya untuk budidaya maleo. Jadi jumlahnya sudah hilang. Itu baru salah satu contoh. Belum lagi nanti yang diubah vegetasinya itu orang hutan, kemudian yang jenisnya macam-macam, ada makaka, ada monyet, ada lutung. Nah itu semuanya karena di pohon tinggi tumbang, kita sering melihat ya di televisi, itu kita banyak yang hilang nantinya atau musnah. Ini sebagai akademi, kami juga mendapat informasi kalau ibu mengolah sagu itu menjadi beberapa produk. Bisa dijelaskan, Bu? Oh iya, karena kita sudah terbiasa makan beras, nasi, jadi sagu kan kita kalau di wilayah timur itu berbentuk papeda atau kapurung, ya kalau anak-anak generasi muda ini kita kalau melihat kan seperti lem kalau nggak biasa makan. Nah dengan teknologi itu kita bisa membuat beras analog atau beras dari sagu yang dibentuk dengan mesin itu berbentuk beras, dan cara memasaknya pun juga bisa dengan rice cooker ataupun dikukus. Nah itu yang pertama, karena memang kita masih tergantung sangat tinggi ya ketergantungan kita pada beras, jadi kita bisa membuat beras analog, beras tiruan dari padi sagu. Yang kedua tadi mie, karena kita pecinta mie yang keriting maupun yang lurus. Nah dari sagu pun juga sudah bisa dibuat mie, kemudian spaghetti baik yang biasa maupun atau yang instan. Dari dua itu kita bisa hasilkan dari padi sagu. Karena kita ini kan punya sumber daya alam yang sangat luas ya, khususnya untuk sagu. Kemudian yang kedua kita punya sumber daya manusia, dan juga sumber daya manusia itu bisa menjadi expert dan juga bisa menjadi pasar kita. Tidak usah jauh-jauh kita ekspor, tapi dalam negeri pun kita bisa mencukupi dengan jumlah yang sangat besar. Yang ketiga, kita punya teknologi. Kita punya knowledge bagaimana cara memasaknya ya. Kemudian kita punya knowledge, kita punya teknologi, kita punya keterampilan, kita punya niat. Sudah 6 yang kita punyai. Tapi apa yang belum kita lakukan? Action. Jadi kalau kita punya banyak aset, tadi 6 ya, ada SDA, sumber daya alam, ada SDM, ada knowledge, ada teknologi, ada keterampilan, ada niat. Tanpa action kita nggak jalan. Jadi kita harus action. Nah, saya mulai produksi dengan brand Putri Sagu, itu memproduksi beras sama mie dari sagu. Nah, selain itu juga dari hilirisasi itu menghasilkan berbagai macam makanan. Jadi yang dari tepung terigu itu kita bisa substitusi atau kita gantikan dengan sagu. Jadi kita perlu riset terus, trial and error, makanan-makanan seperti risoles yang bahan dasarnya sekarang terigu bisa diganti dengan padi sagu. Kemudian berbagai macam lain, puding juga, kemudian aneka macam. Itu kami melakukan trial and error, dan itu masyarakat bisa menerima rasanya.